Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, tadi kita sudah bahas soal Imam Mahdi, sekarang kita berlanjut ke soal bagaimana pengelolaan dana zakat. Nah, dana zakat ini apakah boleh Kiai dipakai untuk pembangunan masjid, kemudian pesantren ataupun juga kegiatan dakwah? Iya, itu menjadi perbedaan di kalangan para ulama. Hmm, Kalau untuk tujuan pembangunan masjid, ini dana zakat beda dengan yang namanya infak atau sedekah. sedekah. Kalau infak atau sedekah itu alokasinya bergantung dengan apa yang dilihat oleh saya yang punya uang dan mau bersedekah, yang itu memang dibutuhkan oleh orang yang akan menerima sedekah dari saya. Tidak ada pakemnya. Tetapi kalau zakat itu kan ada alokasinya. Ya. Innamas shodaqatu lil fuqara wal masakin itu wal amilina alaiha dan seterusnya. Itu harus pada asnaf, kelompok yang 8. Betul. Oleh karena itu, distribusinya itu kata ulama, tujuan zakat itu tamlik. Tamlik itu dimiliki. Kalau uang ini saya katakan innamas shodaqatu lil fuqara. Ini saya kasih buat fakir miskin. Maka uang itu dimiliki oleh Fakir orang yang miskin. fakir tadi. Kalau masjid, apakah dia bisa memiliki untuk tamlik ini tadi? Ya kan? Nah, oleh karena itu berbeda pandangan. Imam yang 4 ini dalam mazhab fikih yang masyhur, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu tidak memperkenankan uang zakat dipakai untuk bangun masjid. Karena Hmm, alokasinya berbeda gitu loh. Sama dengan orang yang kadang berpikir gini, kenapa zakat fitrah itu harus beras? Kenapa nggak kita pakai untuk bangun masjid? iya. Pertanyaannya, berapa ton beras yang harus saya kumpulkan untuk terjadinya pembangunan masjid? Maka kata ulama, zakat fitrah biarkan. Itu sebagai tukmatan, makanan, penggembira orang fakir pada hari raya Idul Fitri. Jangan kemudian alokasinya dibedakan. Kalau Anda misalnya mau membangun masjid dan Anda punya harta, ya Anda keluarkan dari harta Anda. Nah, Hmm, oleh karena itu mazhab imam yang 4 ini itu tidak membolehkan uang zakat itu dipakai untuk pembangunan masjid. masjid. Nah, kalau ulama kontemporer hari ini itu meluaskan makna fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah Allah. atau kegiatan yang bisa menunjang keberadaan agama. Maka ulama hari ini ada yang membolehkan uang zakat itu dipakai untuk bangun masjid. Dan ini perlu dibedakan Mbak Eva antara membangun masjid dengan aset kelolaan yang untuk fukoro wal masakin. Beda loh. Karena kalau saya bangun masjid, yang menikmati masjid itu kan bukan cuman orang miskin misalnya, bukan cuman orang fakir misalnya, Ya. tapi dia luas untuk dakwah. Bisa jadi kita tidak mengatakan ini harus untuk miskin, enggak. Tapi kalau nanti misalnya dalam bentuk aset kelolaan yang jelas tamliknya tadi itu untuk fakir miskin misalnya, di sini orang miskin itu kalau sekedar untuk hidup bisa bertahan. Tapi mereka kesulitan akses kesehatan. Maka saya bangun rumah sakit nih, uang zakat. Saya bangun rumah Hmm. sakit, boleh nggak? Boleh. Tapi Oh, rumah sakitnya hanya hanya untuk untuk orang orang miskin miskin. yang berobat. Hmm, Kalau orang kaya harus bayar. oke. Nanti hasilnya dikembalikan kepada orang miskin. Kalau aset kelolaan seperti ini boleh menurut semua mazhab. Tapi kalau untuk bangun masjid, itu ulama hari ini membolehkan karena melihat begitu rumitnya permasalahan dakwah, ada ulama lain mengatakan tidak boleh kalau untuk pembangunan masjid. Oke, tapi kalau pesantren misalnya pesantren ini ditujukan untuk anak-anak yang memang dari fakir miskin, Boleh itu seperti boleh itu. begitu Berarti ya, itu Kiai? mengambil haknya fukoro wal masakin. Kalau Hmm, menggunakan fikih kontemporer hari ini, diartikan itu bagian dari fisabilillah, iya, maka boleh. boleh. Walaupun bukan untuk orang miskin Iya, gitu loh. Nah, karena tujuannya adalah fi sabilillah. sabilillah. Jadi ini persoalannya adalah kelompok yang memperluas makna fi sabilillah atau yang mempersempit. Itu tafsir. Oke. Misalnya, di antara bagian orang yang menerima zakat, di Quran dikatakan wafir riqab, orang yang terbelenggu. Di masa lalu ini budak. Dia dikasih uang zakat untuk memerdekakan dirinya. Hari ini nggak ada orang menjadi budak. Budak. Tapi boleh jadi dia diperbudak oleh keadaan. Iya. Bisa jadi ada orang yang memperjuangkan keadilan.
kesetaraan, hak asasi manusia. Kemudian ditangkap oleh pemerintah yang zalim. Kemudian dia tidak bisa keluar kan, kecuali melalui proses pengadilan. Di pengadilan dia butuh pengacara yang handal. Boleh nggak uang zakatnya dibayarkan sebagai ongkos pengacara? Atau dalam konteks misalnya perjuangan. Iya. Misalnya perjuangan, ada orang yang tanahnya diambil secara zolim, jelas sertifikatnya ini, tiba-tiba dia juga orang miskin. Tiba-tiba dia dengan ya kejahatan hari ini, haknya hilang. Boleh nggak kita bayarkan uang zakat dia, uang zakat kita untuk membebaskan orang ini? Itu tafsir. Oke, oke, baiklah. Nah, selanjutnya Kiai, sebelum kita menutup diskusi kita hari ini, kita akan bahas soal masalah hutang piutang yang Iya. katanya dipertanggungjawabkannya sampai di akhirat. Iya. Nah, betulkah Kiai, orang yang belum selesai Nah. masalah hutang piutangnya di dunia itu nanti tidak akan selamat di akhirat nanti? Bukan tidak akan selamat, tapi dia tetap dimintakan pertanggungjawaban di akhirat. Jadi nanti ini kan terkait hubungan manusia. Kan Mbak Eva tahu kan, ada hak Allah kepada saya dan ada hak namanya hak adami. Hubungan yang dibangun antar saya dengan sesama manusia. Kalau hak saya kepada Allah, Allah itu maha rahman dan maha rahim. Astaghfirullahalazim, kata Allah, saya ampuni Faiz nih. Udahlah, dia nakalnya 100, istighfarnya sekali, saya ampuni, kata Allah. Tapi kalau kepada Mbak Eva belum tentu. Saya pernah menzalimi, saya pernah menyakiti, ya itu tidak akan selesai dengan sholat saya. Maka kata Nabi, nanti hari kiamat tuh ada orang yang bangkrut. Bangkrut karena amal solehnya itu tidak mampu menutupi dosa dan kejahatan dia kepada sesama manusia. Kan nanti ada orang yang dizalimi. Saya pernah dipukul Pak, tanah saya pernah diambil. Maka kemudian kata Allah, kamu maunya apa? Saya ambil Pak. Ya itu sholatnya orang yang menzalimi saya. Kata Allah, ambillah. Maka hilang pahala sholatnya. Kalau dia zalim kepada sekian orang, diambil pahala puasanya. Nanti yang terakhir dia nggak punya pahala kebaikan. Kata Allah, ditimpakanlah dosanya kepada dia. Nah ini yang menjadikan berbahayanya orang yang punya tanggungan terhadap orang lain termasuk hutang. Oleh karena itu di dalam agama diajarkan orang yang mau berhutang itu harus melakukan dua hal. Yang pertama niat bayar. Ini kunci banget nih. Karena ada orang yang mau pinjam uang itu sudah niat nggak bayar. Iya. Udahlah saya ambil, Faiz ini orangnya baik kok, dia nggak bakalan nagih. Dari awal ini nggak beres nih. Atau saya tahu kok dia orangnya itu gampang-gampang kasihan. Saya mau bohongi, ini nggak bener. Jadi kalau saya mau pinjam uang, hutang, apapun, yang pertama harus niat untuk membayar. Yang kedua memberitahu kepada keluarga. Ini ada orang bilang, kita kalau berhutang dalam transaksi ekonomi, suami ngajukan pembiayaan ke bank, kan istrinya harus tahu tuh. Iya. Itu benar secara agama, supaya apa? Keluarga tuh tahu. Iya. Ya na'udzubillah nih, kalau ayahnya meninggal, punya hutang kan, kalau anaknya tahu, nanti anaknya bayarin kan. Iya. Nah itu pentingnya, jadi dia punya kewajiban niat untuk membayar, memberitahu keluarga. Niat untuk membayar berarti dia melakukan usaha kan. Bagaimana caranya dia bisa membayar hutang itu. Ternyata ajal lebih cepat datang daripada hasil usahanya. Maka dia nggak bisa bayar. Iya. Kalau dia nggak bisa bayar, lihat anak keturunannya. Anak itu diminta untuk birrul walidain. Apapun yang dia lakukan kepada kedua orang tuanya itu tidak akan sama kok dengan jasanya orang tua kepada dia. Maka bayarin hutangnya. Ternyata anaknya tuh nggak mampu. Dia ngomong lagi, kakek punya hutang loh sama cucunya. Nggak mampu. Sebatas itu orang yang di akhirat nanti serahkan kepada Allah. Nih, nanti kalau sudah diserahkan kepada Allah itu indah. Guru saya, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di Mesir dulu, itu punya satu kisah yang nggak pernah saya lupakan. Betapa Allah yang Maha Rahman itu mampu menyelesaikan persoalan ini di akhirat. Jadi ada orang punya hutang piutang mati nih. Iya. Begitu mati, yang satu nuntut, ya Allah ini punya hutang sama saya. Dia belum bayar. Kata Allah, kamu maunya apa? Saya ambil pahala sholatnya. Oh pahalanya udah habis kata Allah. Sudah diambil si A, sudah diambil si B, ini orang udah bangkrut kata Allah. Loh, kalau gitu kata dia, saya mau dosa saya itu dipikul sama dia. Itu Allah ngomong sama orang ini. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Loh, kalau gitu kamu ngaku depan saya punya dosa. Kata dia, iya Rob, saya mau kasih dia. Kata Allah, kenapa? Cara penyelesaiannya seperti ini. Ada penyelesaian yang lebih baik. Kata orang tadi, gimana ya Allah?
Ungzur ila yaminika, lihat di sebelah kananmu. Dia lihat istana yang megah betul. Begitu dia lihat istana yang megah itu, dia tanya, ya Allah, itu istana dalam surga itu untuk siapa ya Allah? Untuk Nabi siapa? Saking indahnya. Kata Allah, liman yadfa thamanahu. Ya buat yang mampu bayar harganya. Ini ada harganya kata Allah. Kata orang tadi, berapa ya Allah harganya kalau saya bisa masuk ke sana? Apa kata Allah? Maafkan hutang saudaramu, tuntun dia masuk ke dalam surga, maka istana itu buat kamu. Aduh, sebagai penutup sangat menginspirasi ya Kiai. Iya, Ya. tapi Kalau tetap memang, harus niat bayar ya. ya. Jangan karena dengar hadis ini, kemudian Kita langsung Mbak Eva memaafkan ya. besok pinjam uang dengan niat nggak bayar. Tapi kalau kita yang dipinjami, kita harus ikhlaskan gitu ya Ikhlas Kiai. Ya, dan dia insya akan Allah. dapat balasan istana di dalam surga. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah Kiai, terima kasih atas pencerahannya hari ini. Usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tentunya tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.